Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Hai, bertemu kembali lagi bersama saya Putri Zain dalam program Ekonomi Kreatif. Nah, sore hari ini mungkin berbeda dengan sore-sore sebelumnya pemirsa ya. Karena kalau ngelihat di samping Putri, ini sudah ada baju-baju rajut ya. Kalau bisa kita lihat nih pemirsa, kita tahu bahwa rajut ini sekarang itu menjadi sebuah tren fashion ya. Khususnya yang ada di Indonesia. Karena mengingat juga dari bahannya yang bisa menghangatkan, dan juga kalau dilihat nih ya, untuk saat ini pemirsa ya, tren fashion rajut ini juga memberikan keestetikan dan juga gaya. Karena ngomongin soal fashion itu seiring berkembangnya waktu pasti banyak sekali fashion dan juga tren baik dari mancanegara maupun lokal. Hari ini kita akan ngebahas tentang meningkatkan nilai jual rajut melalui sebuah desain. Seperti apa obrolan kita sore hari ini? Jangan kemana-mana. Di mana lagi? Ya di sini, di Ekonomi Kreatif. Nah, tentunya pemirsa ya, di sore hari ini kita ngomongin tentang fashion bersama orang yang fashionable juga pastinya ya. Jadi memang pembahasan kita nih terkait dunia fashion ini pasti banyak ya Kak ya. Sudah ada Kak Ernawati selaku pengusaha rajut, fashion rajut ya, gitu ya. Ini panggilannya siapa Kak? Erna. Kak Erna, Iya. Kak Wati juga gitu ya? Biasanya Erna atau teman-teman biasanya panggilnya Nai. Oh, Nai. Sesuai dengan brand rajutnya. Oh gitu, berarti nama brandnya tuh Nai. Iya. Ya? Jadi biasanya kalau orang kenal juga Kak Erna gitu ya. Kak Erna apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik. Nah, pemirsa kita juga bisa ngeliat ya, ini rajut yang Kak Erna pakai, ini juga desain sendiri Kak? Iya. Desain sendiri? Iya, saya desain sendiri. Berapa lama sih untuk mendesain vest ini sendiri? Untuk vest ini saya kerjakan 1 hari. 1 hari? Iya, Bisa 1 hari. dapat 1 vest? Pasti harganya juga sesuai ya Kak Iya, ya? karena handmade. Oh, handmade. Nah, pemirsa, tapi sebelum kita ngebahas itu mau tahu juga dong kegiatan Kak Erna ini selain sebagai pengusaha rajut, kesibukannya apa lagi nih Kak? Kalau untuk saat ini saya fokus di pengembangan bisnis rajutan ini. Jadi memang benar-benar fokus di desain, terus juga untuk marketingnya juga. Jadi sangat-sangat fokus di rajutan. Oke, jadi sudah sangat fokus ya di rajutan sendiri. Sudah dari tahun berapa sih Kak untuk usaha rajut ini sendiri? Kalau untuk belajar merajut ini saya dari 2019. Cuman kalau untuk fokus di pakaian anak-anak saya di tahun 2022 sampai saat ini. Dari tahun 2022 sampai saat ini. Jadi Iya. memang awalnya dari tahun 2019. 19 mulai belajar, terus di awal-awal itu saya masih buatnya mungkin taplak meja gitu, terus beralih ke tas, sampai pada akhirnya ternyata saya tertarik dengan fashion baju rajut anak-anak. Akhirnya di tahun 2022 saya mulai belajar untuk desain pola-polanya, akhirnya sampai hari ini. Sampai hari ini. Tapi kalau boleh tahu Kak, dari 2019 ya sudah bergelut di dunia rajut, baik dari mungkin taplak meja atau desain-desain yang lain, dan akhirnya beralih ke fashion anak-anak. Iya. Apa yang mengawali Kakak, oke deh aku pilih rajut ini sebagai usaha dengan mungkin banyaknya fashion yang lain, kenapa akhirnya memilih rajut? Karena satu hobi. Jadi kita ngerjakannya walaupun misalnya capek, tapi tetap happy ketika udah lihat hasilnya. Nah, terus juga ternyata setiap apa yang saya posting, apa yang saya kerjakan, banyak peminatnya saat itu. Jadi saya posting taplak meja juga banyak peminatnya, saya beralih ke tas juga banyak. Jadi saya pikir-pikir rasanya ini bisnis yang cocok untuk saya seriusin, terus juga kebetulan juga saya hobi gitu, jadi ngerjakannya senang-senang aja. Oke, jadi memang karena passion juga ya, dan memang kalau untuk rajut sendiri kita harus bisa merajut, atau Kakak berawal dari 2019 itu udah punya anggota atau dulu sendiri? Dulu sendiri. Gimana sih perjalanannya, kita mau tahu Kak mungkin ya, karena kan orang taunya di tahun 2025 ini yang ngelihat Kakak sekarang brandnya sudah terkenal gitu, sudah bekerja sama juga dengan beberapa fashion designer mungkin. Iya. Awal mulanya kan pasti merintis, seperti apa sih Kak, kita mau tahu nih ceritanya gitu.
Jadi di tahun 2019, nah itu awalnya sih karena saya udah resign dari pekerjaan. Oke. Saat itu saya baru menikah, jadi harus ikut suami. Nah, jadi karena udah biasa bekerja, akhirnya saya cari-cari kesibukan. Saya mulailah belajar merajut dari YouTube. Nah, waktu itu masih yaitu taplak, tas. Tapi selama saya waktu itu kan saya masih tinggalnya di perkebunan. Jadi dari awal saya belajar, tapi saya udah bangun Instagramnya. Jadi setiap proses pekerjaannya itu udah saya posting. Jadi sedikit demi sedikit membangun follower juga, gitu kan. Nah, cuman kan karena saya waktu itu di perkebunan, jadi masih terbatas untuk pergerakannya. Jadi mungkin hanya online, hanya mengisi waktu luang aja. Nah, sampai akhirnya saya beralih di tahun 2022 itu fokus di baju rajutan, ternyata itu lebih banyak lagi peminatnya. Tapi itu pun saya masih kerjain sendiri. Masih sendiri, sampai akhirnya saya di tahun lalu saya pindah ke Medan. Di situ saya fokus. Nah, baru saya mulai membangun, saya mulai rekrut tim, ada tim untuk menjahitnya juga. Nah, akhirnya sampai sekarang. Oke, tapi untuk sekarang sudah berapa anggota Kak yang ngebantu? Kalau untuk perajut kita masih 3 orang, kemudian untuk tukang jahitnya 1. Tukang jahitnya 1, jadi memang berawal dari keinginan ya Kak waktu itu, dan belajarnya otodidak. Iya. Jadi memang nggak les-les, karena kan kalau belajar jahit kan harus les ya Kak ya? Iya benar, cuman memang sebenarnya rajutan ini saya udah dulu waktu SMP, saya tuh udah pernah lihat ibu saya merajut. Jadi mungkin udah familiar dengan benang, hakpen gitu, cuman memang nggak pernah buat project apapun. Jadi tapi untuk pegang alat dan benangnya itu saya udah tahu. Sudah tahu. Jadi saat mungkin karena itu, jadi akhirnya waktu belajar otodidak pun mungkin agak lebih mudah mungkin. Udah lebih tahu ya gimana pegang jarumnya, karena benangnya. Biasanya memang untuk pemula itu yang sulit itu cara pegang alat dengan benangnya, itu biasanya sih yang masih agak lama. Berbeda nggak kalau kita sama jahit biasa? Beda. Kalau tekniknya beda. Nah, nanti di segmen kedua kita akan langsung ya demo. Tapi sebelum itu Kak, ngomongin tentang meningkatkan nilai jual rajut melalui sebuah desain ya. Kita tahu nih pemirsa, kalau di depan Putri juga ada desainnya nih ya. Gimana sih cara Kakak untuk mengkombinasikan warna, desain, apalagi ini kan menjadi sebuah tren fashion ya di tahun ini. Seperti apa cara Kakak sendiri? Kalau untuk warna, biasanya kalau untuk desain yang saya keluarkan, biasanya sih kita ngikutin tren-tren warna sekarang. Misalnya kalau sekarang mungkin nih lagi booming Korea-Korea, warnanya yang pastel-pastel. Nah, biasanya itu kita cari itu kombinasi. Kalau untuk inspirasi sekarang ini kayaknya banyak sih, kita bisa ambil dari Pinterest, kita bisa searching kan untuk gradasi warna pink apa aja yang bisa dikombinasikan. Nah, biasanya sih saya ambil inspirasi warnanya itu dari situ. Kayak ada color palette-nya gitu ya. Iya, kalau benar. ini masuknya kemana nih? Nah, kadang kan kalau nggak masuk agak nggak estetik ya Kak ya. Iya. Apalagi anak-anak sekarang tuh lebih mementingkan estetik Kak. Nah, bener itu. Karena untuk foto, ya kan, untuk ngasih makan sosial media nih. Iya benar. Gitu. Untuk tampilannya juga, akhirnya tampilan di sosial medianya juga lebih bagus juga karena pilihan warna kita tadi. Jadi ini pemirsa, bahwa untuk pemilihan warna dan juga desain ini juga harus teliti ya, untuk melihat lagi color palette-nya seperti apa. Tapi menurut Kakak, kan tadi kita sudah sempat cerita kalau ternyata lumayan fantastik ya Kak untuk harga baju rajut ini. Berkisaran berapa kalau yang anak-anak? Kalau anak-anak kita mulai dari harga 200.000, jadi tergantung dari desain, ukuran, kemudian juga karena ini kan paduannya dengan kain, jadi tergantung juga kain yang kita gunakan kain apa. Jadi dari 200-an. Biasanya kalau baju anak-anak paling mahal? Under 300 sih. Under 300. Jadi 200 sampai paling mahal mungkin di 270 gitu-gitu. 299.900 gitu ya. Pokoknya under 300. Under 300. Gitu ya. Tapi menurut Kakak sendiri nih Kak Erna, apa sih yang ngebuat baju rajut ini mahal? Mungkin selain warnanya, desainnya, apa yang akhirnya membuat harga jualnya ini sangat tinggi? Karena satu, ini produk handmade. Ya, jadi butuh waktu mengerjakannya, butuh ketelitian juga, terus juga
benang yang kita gunakan, kain yang kita gunakan, nah itu juga menambah nilai jualnya juga. Kita pakai benang-benang yang berkualitas karena ini kan produknya wearable, kita cari yang nyaman di kulit, apalagi untuk anak-anak. Kemudian juga padu padan warnanya, seperti yang contoh yang dipajang ini kan kainnya motif. Nah itu kan, nah kita gitu ya? Jadi harus pilihan motif kain, pilihan warna paduan rajutannya, nah itu juga mempengaruhi nilai jualnya juga. Harus bisa mengkombinasikan, nah, itu dia, Kak? iya. Karena kan kalau misalnya salah warna nih aneh ya kelihatannya, iya, benar. gitu ya. Tapi untuk perjalanan kakak dari tahun 2019 sampai ke tahun 2025 gitu ya, apa yang kakak rasakan gitu untuk si fashion rajut ini? Apakah berkembang mengikuti perkembangan fashion saat ini, atau yang nge-stuck aja, atau normal aja gitu? Atau ada tahun-tahun tertentu nggak kak brand rajut ini atau bahan rajut ini sempat melejit naik nih diminati? Kalau saya lihat semakin kemari itu semakin lagi naik-naiknya nih. Sekarang lagi naik-naiknya? Iya, lagi naik-naiknya untuk rajutan. Apalagi karena sekarang itu lagi boomingnya Korea-Korea. Yes. Nah, mereka lagi kan banyak tuh yang pakai sweater rajut. Nah, seperti itu. Jadi malahan makin kesini tuh makin naik untuk produk rajut. Karena memang mengikuti tren fashion saat ini ya Kak. Karena kan kalau biasanya tren fashion Korea terkenalnya estetik gitu ya. Ini kan bahannya estetik-estetik. Tapi kalau kita lihat nih dari pajangan-pajangan ini kan hanya anak-anak Kak. Apakah memang hanya kakak memproduksi yang untuk anak-anak atau ada yang untuk remaja dan dewasa? Sebenarnya untuk nextnya kita akan keluarkan juga untuk dewasa. Sejauh ini kita juga sebenarnya ada juga, tapi biasanya itu yang made by order, jadi custom. Kalau untuk kita mengeluarkan desain khusus itu belum. Jadi selama ini masih yang sesuai pesanan aja yang masuk, jadi belum terlalu banyak. Kemudian juga kan kita karena ada kolaborasi juga dengan desainer-desainer, jadi biasanya kita memenuhi permintaan mereka. Oke, sudah berapa desainer yang berkolaborasi kira-kira Kak Erna? Sudah ada 3. 3 desainer loh, Iya. jadi mereka ngasih desain gitu kakak yang ngebuat? Iya, biasanya mereka ada permintaan, mungkin ada tema fashion show mereka apa, jadi mereka butuh aplikasi rajut untuk desain mereka, ataupun kadang-kadang ada juga yang full misalnya kayak outer, tapi nanti ditambah lagi dengan aplikasi dari mereka, misalnya ditambahin payet atau apa gitu. Tapi kalau untuk desain sendiri pernah nggak buat desain yang etnik? Untuk etnik? Belum sih. Belum ya? Sejauh ini. Mungkin masih desain-desain yang bunga, motif-motif Iya. seperti itu. Baiklah pemirsa, luar biasa sekali. Ini masih segmen pertama loh ya. Kita nantikan lagi obrolan kita tentunya ya di sore hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Ekonomi Kreatif. Dimana lagi ya di sini di Ekonomi Kreatif. Nah, tentunya pemirsa ya, seperti janji kita di awal bahwa kita akan uji coba langsung. Kak Erna, tapi jujur, Putri itu nggak pernah, maksudnya pernah ngejahit, tapi mereng. Apa sih maksudnya nggak simetris gitu. Jadi apakah Putri yang tidak punya bekal atau dasar ini bisa merajut? Bisa sih sebenarnya, cuman yang penting kemauan dulu, harus tertarik dulu. Harus tertarik? Iya, jadi kunci belajar merajut itu harus tertarik dulu, baru bisa. Karena kalau nggak tertarik gimana mau Iya, bisa gitu? karena kan kalau untuk merajut ini butuh kesabaran gitu. Oke. Kak boleh liatin dong apa aja nih alatnya? Kalau merajut itu paling simple, makanya saya senang merajut karena nggak terlalu banyak alat. Ini Jadi apa kita namanya, cuman perlu hakpen sama benang. Hakpen. Ya, namanya hakpen. Namanya Jadi hakpen. kalau untuk hakpen ini biasanya banyak nomornya, ada nomor 1, 2, tergantung benang yang mau kita pakai. Oke, Jadi kalau akan nomor berapa? nah ini saya pakai nomor 5. Nomor 5. Nah, ini untuk Terus benangnya ini ada yang besar. nomor berapa lagi nih? Ya, ini ada nomor 3. Jadi, nah seperti ini nih kan benangnya kecil. pemirsa. Ini untuk benang, biasanya saya gunakan benang taplak. Tapi ini pun bisa juga untuk dijadikan pakaian. Oh iya, dia kayak agak beda gitu ya kayak untuk teksturnya ya, Iya, bentuknya iya. gitu ya. Jadi tergantung apa yang mau dibuat, desainnya apa.
Oh gitu. Kalau yang ini mau buat untuk apa nih kita? Nah ini kita mau buat dress anak-anak, jadi bagian atasnya. Nah ini seperti Kita ini. lihat caranya Iya. ya nih ya, pemirsa. Jadi ini sudah bagian lehernya. Jadi untuk baju rajut anak-anak ini kita mulai dari leher. Semuanya dari leher. Iya, jadi dari leher terus sampai baru nanti kita satukan jadi baju. Nah seperti ini dia bagian Terus lehernya. kita butuh ngedesain lagi nggak? Maksudnya kayak ngegambar gitu Kak, ngepola gitu, butuh nggak? Enggak, kalau untuk Oh, enggak. Jadi beda dengan kalau misalnya menjahit kan kita harus pola per Iya, ini iya kan. benar-benar. Tapi ini enggak. Ada juga sebenarnya beberapa. Seperti misalnya yang desain seperti ini. Nah, ini kan dia dari peta-peta kecil. Oke. Kita buat dulu peta-peta namanya granny square. Granny square. Baru nanti disusun. Nah, kalau untuk pola seperti ini, nah itu memang harus kita polakan dulu. Oh gitu. Nah, gitu. karena kan dia harus ini granny square-nya ukuran berapa. Jadi kita susun dulu ini berapa lebar baju yang mau dibuat berapa. Jadi itu harus disusun. Tapi kalau untuk pakaian yang contohnya seperti ini, nah itu dia polanya semua kita mulai dari leher. Nah, ini dia. Oke, dari leher sini ya. Iya. Oke, gimana sih Kak caranya? Cara pegang hangpan apa tadi? Hakpen. Hakpennya itu Iya. dan benangnya itu harus gimana? Jadi biasanya kalau untuk cara pegang hakpen ini pun ada yang seperti ini. Kalau saya seperti ini, ada juga yang seperti ini. Jadi Pakai nulis. ada yang seperti megang pena, ada yang seperti megang pisau. Pisau. Nah kalau saya seperti ini. Nah, iya. Ditarik. Ambil. Nih. Nah ini namanya polanya double crochet. Jadi kita ambil sekali, Ya. kemudian masukin. masuk, keluar, ambil lagi, keluarkan dua, ambil lagi, keluarkan. Dapat satu pola DC. Kak untuk buat pola kayak gini berapa lama sih? Kayaknya kalau nggak sabar nggak bisa ya? Iya, makanya saya bilang harus minat dulu. Harus Aduh saya minat. nggak sabaran Kak. Kalau bisa beli aja yang jadi udah gitu. Jadi itu juga yang menyebabkan mungkin harganya lebih mahal dibandingkan produk massal. Karena kan buatnya dari sehelai benang. Kemudian kita jalin-jalin sampai jadi baju. Aduh kan? Kak, tangan Kakak kalah loh sama mesin ini. Saya juga sama. Karena lihatnya itu. Karena sudah bertahun-tahun. Jadi semuanya proses juga. Nah seperti ini. Permintaan dari Pak produsernya coba Putri. Nggak jadi nih baju kalau saya yang coba. Boleh Kak coba? Boleh. Aduh dicopot lagi sama kakaknya. Nih ya. Ini begini. Ini boleh pegangnya seperti ini. Begini. Ini boleh gini. Iya, ini pegang. Terus Ambil dari bawah. sini. Iya. Sini. Iya. Sini terus. Masukkan ke lubang sini. Ini. Ambil dari bawah lagi. Ambil lagi. Dari bawah. Dari bawah. Iya. Iya. Ambil. Tarik. Ambil lagi. No. Kan salah. Nah ini. Keluarkan dari lubang tadi. Keluarkan. Ya butuh kesabaran. Iya, Kakak harus sabar ngajari saya. Oke, tarik. Keluarkan dari lubang tadi. Oke. Iya. Tarik ke atas sedikit. Nah, Tarik itu ke harus atas. ada jaraknya. Tarik, ambil lagi, kait lagi Ambil dari lagi. bawah. Keluarkan 2. Oh, saya begini. Sampai selesai ini juga nggak selesai nih. Oke, keluarkan 2. Ini. Ini, keluarkan 2. Oke, ini. Nah, kalau matanya ini harus ke bawah. Gini. Iya, jadi biar enak. Oke, memang agak susah ya. Oke, ya. Yang ahlinya saja sudah. Tapi kalau untuk buat baju anak-anak ya Kak yang ada di etalase kita ini tuh butuh waktu berapa lama untuk mempadu-padankannya dari rajut padu-padankan dengan kain tuh butuh waktu berapa lama? Karena ini kan rajutannya hanya separuh badan ya. Jadi sebenarnya satu hari bisa untuk satu orang bisa buat 2 sampai 3 tergantung desainnya juga. Oke, dengan desain. Nah, pemirsa ya, dengan banyaknya ini Putri sedikit mau melihat ini yang full rajut. Iya, Ada yang full ini rajut lah ini. Kak, untuk yang full rajut ini ya, ini berapa lama buatnya? Kalau ini Biasanya bisa kita mau beli ya. Iya. Iya. Kalau Ini berapa lama Bu, untuk full waktunya? rajut bisa 2 sampai 3 hari. Tergantung ukuran, tergantung desain juga.
Nah, seperti ini pun dari granny square tadi yang saya sebutkan tadi. Yang mana sih granny square-nya? Ini Kak? peta-peta. Oh, polanya ya. Polanya Polanya ini peta-peta petak-petak. terus digabungin. Oh, namanya granny square. Iya. Ini dia. Iya. Ini butuh berapa lama tadi waktunya? 3 hari? 2 sampai 3 hari tergantung. 2 sampai 3 hari. Iya, tergantung ukuran. Tapi kalau untuk kakak tahu untuk ini size-nya untuk anak umur 2 tahun itu gimana? 3 tahun, 4 tahun? Jadi kita udah punya size chart-nya. Ya kan, jadi untuk anak-anak umur 1 tahun lebarnya berapa, panjangnya berapa, ya, dari situ. Jadi cocok ya. Ini memang cocok nih pemirsa ya untuk pesta-pesta Iya. gitu ya. Kadang kan anak-anak suka yang tidak, kalau kayak gini terlalu panas ya Kak ya. Iya, Kadang. iya. Jadi tergantung mau dipakai untuk apa. Biasanya kalau kita mau ke Brastagi gitu ya. Iya, boleh. Mau ke Brastagi, mau naik kuda di Brastagi, ini cocok untuk anak-anak. Tapi kalau memang desain-desain seperti ini nih pemirsa nih cocoknya untuk pesta gitu ya. Iya. Ini mengkombinasikan si tileknya ini gitu ya Kak dengan ini. Tapi menurut Kakak nih untuk pasarnya sendiri apakah anak-anak tidak gatal Kak untuk pakai baju bahan rajut? Maka dari itu kami menggunakan benang-benang pilihan tadi. Jadi benang yang dipakai itu memang khusus untuk produk-produk yang dipakai di kulit. Oke. Jadi memang karakter benangnya juga lembut, ringan juga memang yang tidak gatal di kulit. Oke. Kalau yang ini polanya apa Kak? Berbeda kayaknya ya? Sebenarnya kalau ini sama, dia tetap menggunakan double crochet aja. Cuman bedanya ini cara ambilnya aja dia silang. Nah ini dia kan. Sebenarnya ini polanya sama dengan ini. Ini juga double crochet. Cuman dia lurus-lurus. Nah ini dia ngambilnya silang. Oh ini ngambilnya silang. Lumayan rumit pemirsa kalau dicoba. Memang benar kata Kak Erna harus sabar ya. Harus sabar. Harus sabar. Nah kalau yang di sebelah sana kita melipir ke sana dulu. Kita kayak main-main di toko gitu ya Kak ya. Kalau yang ini nih, yang ini topi. Iya, ini topi anak-anak. Kalau topi berapa lama untuk pembuatannya? Kalau topi bisa 1 hari. 1 hari? 1 hari tidak bisa. 1 hari ini bisa? Iya. Kalau Kak Erna sendiri biasanya memproduksi berapa 1 hari biasanya? Kalau baju saya bisa 3 sampai 4. 3 sampai 4. Iya. Kalau topi gini sebenarnya bisa lebih cepat sih. Bisa lebih dibandingin cepat ya? dibandingin baju. Dibandingin baju. Kecuali mungkin ada aplikasi-aplikasi, nah ini kayak gini kan nih, ada lagi tambahan kecil-kecil detail-detailnya, ya itu Ya, makan kayak waktu strawberry juga. ya? Iya. Kalau untuk sarung bantal? Untuk sarung bantal, ini taplak sih sebenarnya. Oh ini taplak? Iya. Oh ditaruh di bantal ya? Oh Iya. taplak meja? Iya, taplak. Kalau taplak tergantung ukuran, jadi bisa sebenarnya kalau kayak gini sih 1-2 hari udah bisa selesai. 1-2 hari sudah Iya. bisa selesai ya. Tapi cukup ribet dan sangat ribet sepertinya untuk pola dan permainan warnanya. Iya, terus juga apalagi kalau misalnya yang udah banyak mix warna, ini yang repot itu sebenarnya bukan merajutnya, bersihkan sisa benangnya. Itu agak lumayan Oke. makan waktu. Kenapa Kak? Sisakan? Karena lengket-lengket ya biasanya? Iya, ini kan dia peta-peta terus digabung. Jadi kan setiap warna tadi ada sisa benangnya, setiap warna tadi ada sisa benangnya. Nah itu ngerapiinnya lagi itu juga makan waktu. Itu juga agak sedikit susah Iya. ya. Oke, kalau untuk tadi kan bajunya dari 200.000 ya harganya. Kalau untuk topi sendiri biasanya berapa? Topi di 100-an masih 125 gitu. Untuk taplak mejanya? Taplak meja kita tergantung ukuran. Nah, kalau yang seperti ini biasanya 150.000 atau kalau mau lebih besar lagi bisa di harga 300-an gitu. Oke, kita balik lagi mungkin ke mejanya. Karena kita mau kenal nih ya pemirsa terkait dengan benang-benang yang dipakai ya. Sekarang kita Iya. juga mau ngelihat, kalau pemirsa ngelihat Kak Erna ini udah kalah loh mesin. Kayaknya udah tapi kalau rajut sendiri nggak ada mesinnya ya Kak? Enggak. Memang harus pakai tangan. Iya, jadi memang bener-bener rajutan tangan. Walaupun memang ada rajutan mesin, tapi tetap hasilnya beda. Kalau ini namanya benang apa kita bilang? Nah, kalau yang ini katun susu. Katun susu. Kenapa dibilang katun susu? Kalau itu Tanya tukang benangnya. iya, Iya, dari tanya tukang pabriknya benang. ya. Cuman ini sesama katun susu, tapi Yang dia mana nih katun susu? Ini sama iya, itu? ini sama sebenarnya. Cuman beda besarnya. Nah, ini yang kecil. Jadi tergantung proyeknya mau buat apa.
Oh iya, agak beda ya. Nah ini ukurannya lebih kecil dibandingin ini lebih besar. Oke, Kayak ini gitu. tadi katun susu. Kalau yang ini, Nah itu katun Bali. katun Bali. Oke, ini tiga-tiga katun Bali. Iya katun Bali. Lebih beda lagi. Beda. Jadi ini full katun. Kalau ini misalnya dijadikan baju dia agak lebih berat. Agak lebih berat. Nah, jadi kalau misalnya mau dibikin produk baju yang lumayan besar, kurang kita rekom karena nanti hasilnya lebih berat. Oh, lebih berat. Nah, Jadi yang seperti ini yang lebih ringan. si katun susu ini tadi, Iya. ini berapa sih Kak untuk modal si benang-benangnya ini? Berapa sih per piecesnya gitu? Kira-kira? Benang mulai dari harga 12.000, 15.000, sekitar gitu. Kalau untuk alat-alatnya mahal nggak? Enggak, sama sekali enggak. Kalau yang seperti ini, nah ini kalau untuk pemula udah bisa pakai ini paling di harga 15.000 atau 20.000. Alatnya murah, niatnya yang mahal. Niat untuk sabarnya itu yang mahal Kak. Tapi mungkin banyak pertanyaan dari pemirsa, kenapa sih harus memilih bahan rajut sedangkan rajut satu? Kalau kena panas disetrika kan nggak bisa ya, takutnya nanti Memang tidak disetrika. tidak disetrika. Nah, untuk nyucinya sendiri tuh seperti apa tips dari Kakak? Sebenarnya kalau untuk pakaian rajut sendiri itu cukup direndam, direndam aja. Terus hanya nggak perlu sampai diperas sampai dipelintir, hanya diperas-peras sedikit Oke. aja. Kita sambil ngelihat visual nih ya, ada visual dari Kak Erna. Kita mau lihat dulu seperti apa sih ya visualnya. Oke, kita balik lagi Kak sambil diputar nih ya visual Kakak. Jadi pemirsa juga tahu bagaimana kesehariannya. Jadi nggak usah diperes. Nggak usah diperas, jadi hanya Gimana nyucinya, Kak? Ya direndam. Rendam. Kemudian juga maksudnya jangan diperas dipelintir, cuman ya diremes-remes dikit aja. Kemudian untuk menjemurnya juga jangan digantung. Karena kan dia takutnya molor ya? Iya, karena kan Oke. berat dia kan. Kalau bisa hanya diletakkan. Letakkan aja. Tapi untuk warna, apakah misalnya nih, biasanya kita luntur ya kalau baju Oh, baru. enggak. Kalau si rajut sendiri Kalau benang rajut rata-rata tidak pernah luntur. tidak pernah luntur. Nah, kalau penggunaan mesin disarankan atau tidak? Sebenarnya tidak, tapi kalaupun memakai mesin, kan ada laundry bag gitu, bisa dimasukin dari situ. Oh, jadi jangan langsung dimasukin ke dalamnya. Jangan, sedih rajutannya. Sedih, takutnya apa ya, bercampur dengan benang-benang yang lain ya. Iya, jadinya terus kan dia jadinya udah rusak bentuknya. Iya, jadi sedih pengrajinnya. Iya, sedih. Udah buatnya butuh effort, lama juga Iya. gitu ya. Tapi kalau untuk deterjen ataupun sabun-sabun itu nggak ada, sabun apa aja bisa? Bisa. Tapi karena ini pakaian anak-anak, mungkin ibu-ibu punya deterjen khusus mungkin untuk pakaian anak-anaknya. Oke, jadi memang harus ada deterjennya. Nah, tadi Kakak ini mau buat baju yang seperti di depan ya? Iya. Yang ada di depan. Jadi memang harus sabar. Biasanya kalau ngerjain ini dari jam berapa, start jam berapa Kak? Kalau sekarang saya mungkin nggak tentu juga ya, karena udah ada tim juga yang bantu. Tapi biasanya sih dari siang. Dari siang sampai siang lagi. Iya, sampai ke siang. 24 jam kali ah. Nah, tentunya pemirsa kita sudah melihat ya bagaimana cara merajut, dan juga kita juga sudah melihat range harganya nih. Kita masih akan ngobrol lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Ekonomi Kreatif. Di mana lagi? Ya di sini di ekonomi kreatif. Nah, tentunya pemirsa masih kembali lagi bersama kami di Ekonomi Kreatif ya. Kita tadi sudah banyak berbincang terkait dengan bagaimana meningkatkan nilai jual rajut melalui desain. Banyak sekali desainnya, kita juga sudah belajar dari Kak Erna, baik dari bahan-bahannya, dan yang terpenting walaupun bahan-bahannya terlihat murah dan gampang dicari, tapi yang paling penting niat itu yang tidak bisa dicari. Niat itu memang harus dari kemauan kita ya, karena memang tadi Putri juga sudah mencoba ya pemirsa, lumayan ribet ya, apalagi mungkin yang tidak sabaran kayaknya sudahlah ini kasih sama yang lebih pro aja gitu ya. Tapi Kak Erna ngomongin tentang dunia fashion rajut ya. Kak Erna kan sudah dari tahun 2019. Apa suka dukanya Kak? Pernah nggak ngalamin titik di mana
udah deh tutup aja deh, kelar, cari usaha yang lain gitu, ngelihatnya nggak berkembang, ataupun mungkin pernah mengalami sesuatu hal yang ngebuat kakak jatuh bangun gitu waktu usaha ini, seperti apa? Kalau untuk usaha ini kan saya di awalnya itu sebenarnya untuk mengisi waktu luang aja. Jadi nggak mikirin ini akan untung apa enggak. Nah, cuman memang sejauh yang saya buat selalu ada peminatnya. Tapi mungkin pada saat itu hanya saja kan saya nggak hitung-hitungan kan waktu itu. Benar. Mungkin kalau dihitung-hitung mungkin nggak selalu untung. Benar. Cuman satu, karena saya tadi hobi, terus juga saya lebih mikir menambah ilmunya gitu daripada masalah keuntungan tadi kalau di awal-awal. Cuman ya akhirnya karena terus berkelanjutan, sebenarnya tanpa disadari ini ternyata semakin besar. Cuman waktu itu karena saya tinggal di perkebunan sawit, ada juga sih titik di mana ini nggak bisa berkembang terlalu besar karena saya terbatas untuk pergerakannya. Bahkan untuk ngirim pesanan aja saya harus nunggu hari Minggu karena itu jauh dari. Waktu itu di mana sih Kak, maksudnya? Jauhnya pedalaman gitu ya? Iya kan, di perkebunan sawit kan, di daerah Lubuk Linggau. Jadi saya harus kirim paket itu, saya harus 1 jam ke kotanya. Karena sebenarnya saya bisa mungkin ke desa terdekat, tapi saya mikirin mau meringankan ongkos kirim customer tadi, ya kan? Karena kan bajunya aja udah mahal, nanti kalau dibebankan dengan ongkos kirim lagi nanti khawatirnya mundur gitu kan. Jadi kebetulan saya setiap hari Minggu juga kan pasti akan ke kota, makanya jadi bolak-balik gitu. Nah, cuman ya sempat mulai stucknya itu nggak bisa berkembang lebih banyak, lebih jauh tuh nggak bisa. Mungkin omset akan mentok karena saya ngerjain sendiri kan. Sampai pada akhirnya di tahun lalu, di awal Januari tahun lalu suami saya meninggal dunia. Jadi mengharuskan saya kembali ke Medan. Jadi dan ternyata justru saya bisa bangkit lagi, keluar dari masa duka saat itu karena rajutan ini juga. Jadi kembali mengisi waktu tadi dengan kegiatan yang positif, terus juga bisa bangkit mungkin karena ada harapan, ada cita-cita lagi gitu kan. Akhirnya setelah saya selesai masa idah waktu itu, saya mulai bergerak cari-cari grup-grup UMKM ini, terus apa aja yang diperlukan untuk usaha kita berkembang, mungkin mulai dari perizinan atau mungkin ada ikut pelatihan apapun. Jadi sampai hari ini. Wah, luar biasa sekali. Mau aplaus dulu untuk Kak Erna. Keren sekali mungkin kegigihannya, karena kalau memang tidak konsisten ini tidak akan berjalan. Iya. Bayangin sudah melakukan kerjasama dengan beberapa fashion designer gitu, yang membuat ternyata usaha ini berjalan loh, naik ke atas ya kan Kak, bukan turun ke bawah gitu. Alhamdulillah. Jadi mungkin apa tanggapan atau dukungan dari keluarga dengan usaha seperti ini, seperti apa? Keluarga, nah justru sebenarnya tim saya sendiri itu adik saya. Oke, adik ya. Jadi untuk konten kreatornya juga keponakan saya. Jadi memang keluarga ini sangat-sangat support, ya ikut campur tangan juga di usaha saya ini. Mendukung gitu, sangat-sangat ya, mendukung. Tidak membiarkan Kak Erna untuk jatuh sendiri, tapi tetap ngasih support yang baik gitu ya. Jadi memang ini yang ngebantu nih keluarga semua. Alhamdulillahnya ya keluarga, tapi untuk ada juga beberapa yang udah mulai gabung. Oke, mungkin mau sapa-sapa dulu sama keluarga yang ngebantu, yang nge-support selama ini. Silakan mungkin Kak Erna. Mengucapkan terima kasih. Jadi terima kasih apalagi terutama adik saya, itu sangat banyak membantu mulai dari saya waktu itu masa berduka sampai hari ini pun masih sangat membantu saya. Jadi saya sangat-sangat terima kasih. Oke, untuk adiknya. Selain adik siapa lagi tadi, ada keponakan? Iya, keponakan, orang tua saya terlebih, ibu saya. Ibu saya juga ikut membantu sebenarnya untuk rajutan ini. Kak, untuk menjadi wanita karir ya kita katakan, dengan mungkin tidak ada lagi dukungan suami gitu, tapi masih ada dukungan ibu. Apa sih mungkin pesan-pesan dari ibu atau apa yang ibu kakak, apa yang menguatkan kakak gitu dari seorang ibu?
Kalau ibu saya dari awal saya belajar merajut, dulu saya sempat ragu untuk belajar rajutan untuk pakaian. Kenapa gitu? Kayaknya nggak bisa deh gitu. Oke. Saya mikirnya ini ribet deh gitu. Cuman nah ibu saya tuh selalu yakin dengan kemampuan saya. Jadi dari awal tuh selalu pasti bisa. Nah akhirnya memang alhamdulillah mungkin doa ibu juga memang benar terwujud. Bahkan sampai hari ini setiap kali saya mulai mau kerja sama dengan toko-toko di luar kota gitu, itu selalu ibu saya itu paling nomor satu ya doa. Oke. Mungkin ada kata-kata untuk ibu? Ya terima kasih untuk mama, ibarat sampai saat ini sangat-sangat membantu, mendampingi juga gitu, mendoakan, mensupport. Terima kasih, semoga mama dan ayah sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Pasti memang ya Kak, nggak jauh-jauh deh, orang tua itu adalah support system pertama anaknya ya. Iya. Walaupun mungkin orang tua tahu kita tidak mampu, tapi dengan kepercayaan mereka yang ngebuat kita juga percaya dengan kemampuan kita. Iya. Mungkin kalau nggak ada support dari orang tua, tidak bisa sampai di titik ini mungkin untuk Kak Erna sendiri. Tapi ngomongin nih pemirsa, support system, kita udah cerita banyak hal, kita juga udah cerita bahan-bahannya dan caranya. Aku mau tahu Kak, omsetnya. Pastikan kita ngomongin tentang ekonomi kreatif apalagi, dan juga pemirsa pasti mau tahu income-nya ini seperti apa gitu. Untuk modalnya dulu deh Kak. Di awal 2019 modal waktu itu berapa kira-kira? Kalau modal nggak besar ya. Sebenarnya kalau untuk rajutan ini 100.000 kita udah bisa. 100.000 udah bisa. Karena kan hak pennya aja 15.000. Benang satu gulung mungkin ada yang 10, ada yang 12.000 gitu. Beli sampai 5 gulung aja udah bisa buat satu produk. Jadi biasanya dari itu diputar-putar aja itu pasti menghasilkan. Oke, jadi 100.000 sudah bisa. Sudah gitu, bisa. 100.000. Waktu itu Kakak masih ingat nggak sih 2019 apa produk yang pertama kali dibuat? Taplak meja. Taplak meja waktu itu. Jadi belum buat baju ya? Belum, di 2022 saya buat baju. Taplak meja waktu itu dijual waktu itu berapa taplak meja waktu 2019? Itu kan masih baru ya, dan di dalam kebun juga. Jadi sebenarnya sih kalau untuk orderan satu-satu aja. Jadi ada yang lihat suka pesan, nah gitu-gitu aja. Sebenarnya nggak yang dalam sebulan bisa berapa. Oke. Nah untuk keuntungannya gitu, tadi kan kita bilang modalnya nih, modal untuk pemula kamu bisa hanya 100.000 nih pemirsa, 100.000 mungkin sampai 300.000, itu tergantung kebutuhan dan kemauan kamu buat apanya gitu. Untuk income-nya sendiri per bulan sejauh ini berapa? Untuk total omset kita, karena ini kan juga masih terus berkembang ya. Kita udah dimulai 10 juta sampai 15 juta. 10 sampai 15 juta, wah fantastik ya. Makanya ini kenapa dikatakan terus berkembang. Iya. Iya, karena memang nggak boleh ketinggalan zaman juga ya. Iya. Tren itu, untuk kakak sendiri gimana sih ngikutin tren selama ini? Caranya gimana? Untuk tahu oh yang tren ini, oh warnanya ini gitu. Rajin-rajin juga ngulik-ngulik sosmed, terus juga Pinterest. Nah itu biasanya sih kalau untuk para desainer juga cari inspirasinya itu Pinterest. Warna juga bisa kita ambil dari Pinterest. Biasanya sih dari situ. Oke, dari sosial media ya? Iya, ya? dari sosial media, yang happening apa. Rajin-rajin nih untuk lihat sosial media. Jadi kalau ngeliat sosial media tuh jangan karena ada gosip ya. Nah, gosip panas gitu. Gosip si ini nih, kita ikut komen gitu ya. Padahal memang banyak manfaat dari sosial media itu sendiri. Tapi untuk ajang promosinya seperti apa Kak? Bisa ini, rajut-rajut ini bisa dikenal, bahkan bisa kerja sama fashion designer, awalnya seperti apa? Kalau untuk fashion designer, waktu itu saya bergabung mendaftar untuk jadi UMKM binaan di Bank Indonesia. Nah dari situ ternyata di dalam satu tim saya ternyata ada fashion designer Kota Medan yang cukup terkenal. Dan akhirnya mereka tertarik dengan rajutan saya. Kebetulan mereka ada mau fashion show, jadi mereka minta saya untuk mengerjakan aplikasi rajut untuk mereka. Jadi waktu itu karena ada kenalan gitu ya? Iya. Kenalan. Nah pada akhirnya tetap
bekerja sama sampai Masih, sekarang? bahkan ini kita sedang mengerjakan proyek mereka juga. Oke, ada proyek apa, boleh di-spill tipis-tipis? Oke. Kita lagi diminta untuk membuatkan sweater. Jadi temanya itu batik. Jadi nanti di sweaternya itu ada motif batiknya. Oke, nah jadi akan ada persembahan spektakuler ya, batik ya. Nih, Motifnya motif batik. untuk motif pasti susah juga ya kalau untuk batik. Nah, kebetulan yang mereka minta itu nanti ada motifnya tuh daun-daun gitu. Jadi dan kita juga searching ternyata untuk rajutan memang ada pola itu. Jadi tinggal kita bagaimana menyatukannya ke motif lainnya. Tinggal Oke, itu aja. Jadi kita mensinkronisasikan Iya. antara motif yang mau kita buat sama motif yang dari mereka, gitu ya. Enggak sih, ini full rajut. Oh, ini full rajut. Full rajut. Jadi nanti di bagian tengahnya itu ada motif batiknya, baru sisanya itu polos, tapi kan rajutan juga. Cuman kan pola batik tadi dengan pola luarannya itu kan udah berbeda. Nah, itu kita nyatukannya tuh nyusun pola juga tuh. Waduh, agak sedikit ribet ya, Kak. Iya. Kalau baju yang setengah yang dikombinasikan aja harganya 200.000, kalau misalnya full itu bisa berapa? Mencapai angka berapa gitu? Bisa sampai 1 jutaan. Kalau untuk dewasa tuh rata-rata 1 jutaan. Oh, amazing sih. Tapi memang pemirsa sesuai sih dengan bagaimana ketelitiannya, ngebuatnya harus sabar. Karena kan pegel juga kayaknya ya. Iya. Harus satu-satu. Matanya pegel, tangannya pegel. Alhamdulillah kantongnya nggak pegel ya, Kak? Alhamdulillah. Bisa omsetnya 10 sampai 15 juta. Oke, mungkin untuk nah pemirsa, untuk itu kita masih ngebahas lagi tentunya satu segmen lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Ekonomi Kreatif. Ya di sini di ekonomi kreatif. Tentunya pemirsa masih bersama dengan Kak Erna selaku pengusaha rajut ya, sesuai dengan tema kita yaitu meningkatkan nilai jual rajut melalui desain. Dari segmen 1 sampai segmen ketiga kita udah ngobrol panjang lebar, kita juga sudah ngulik pemirsa, ternyata income-nya luar biasa dan menjanjikan. Tapi menjanjikannya ini kamu juga harus janji untuk tetap sabar untuk ngebuatnya. Jadi memang income-nya besar tapi pembuatannya harus sabarnya juga besar. Jadi janjinya bukan hanya di income-nya aja menjanjikan ya, prosesnya juga ya Kak Erna. Kak Erna, sebagai closing statement, 5 tahun atau kita katakan 2 tahun ke depan ingin ngebuat gebrakan apa? Ingin buat usaha apa lagi? Ingin buat kreasi apa lagi untuk rajut ini? Kalau untuk produk anak-anaknya, kita sih pengennya lebih banyak bekerja sama dengan store-store di luar daerah. Kalau bisa di setiap kota kita ada. Kemudian juga saya pengen nextnya mengeluarkan juga desain-desain untuk pakaian dewasa. Seperti itu. Mungkin offline store ya. Biasanya store. sih target kita itu punya offline store sendiri. Oke, rencananya kalau offline store sendiri di mana Kak? Pengen di rumah sendiri atau Di Medan sih. yang penting di Medan? Di ya? kota, iya. Di kota. Jadi kalau misalnya orang mau ngebeli itu nggak bisa datang ke rumah atau hanya buy online atau buy sosial media seperti apa? Kita sejauh ini 80% penjualannya dari sosial media, dari Instagram. Bisa dipesan, nanti bisa di DM dari ke nai.official.id untuk Instagram kita, ataupun bisa juga di marketplace. Kita juga ada di marketplace. Oke, jadi kita bisa tahu ya, oh motifnya seperti ini, oh desain baju seperti ini, Iya. gitu ya. Karena kita juga dapat hadiah nih pemirsa, buah tangan dari Kak Erna langsung. Iya. Kalau teman-teman ngeliat itu ada di depan kita ada logonya TVRI ya. Kalau untuk logo sendiri berapa lama dibuat? Sebentar sih, setengah hari udah. Setengah hari loh. Jadi memang karena ala bisa karena sudah terbiasa. Iya. Ya Kak, untuk logonya itu setengah hari. Terima kasih loh Kak. Kalau bisa nanti yang lebih besar ya. Boleh. Kalau diundang sekali lagi. Oke. Nanti kita omongin itu sama produsernya. Tapi memang kalau kita ngeliat itu berarti bisa custom. Bisa. Untuk logo apa aja gitu misalnya bisa custom. Bisa. Jadi nanti itu logo nanti ada dimasukin ke aplikasi supaya kita bisa dapat hitungan rajutannya. Gitu. Jadi hampir sama dengan menyulam. Nah, itu ada kotak-kotak hitungannya. Nah, seperti itu juga bisa untuk merajutnya. Oke, jadi memang sudah ada polanya seperti Ada. itu. Kalau untuk custom range harganya berapa?
Sebenarnya kalau itu tergantung produk apa yang mau dibuat gitu, terus ukurannya berapa gitu. Kalau untuk dewasa biasanya sih dari mulai 500 ke atas. 500.000 ke atas ya. Iya. Tapi memang cakep loh kayak vest yang kakak pakai ini ya. Nah, kalau ini sih mungkin bisa di 200-an. Oh gitu. Karena kan nggak full. Iya, aku salah satu pecinta vest loh Kak. Karena aku yakin dan percaya vest ini bisa dikombinasikan dengan semua outfit. Iya. Mau undangan dipakai juga bisa. Iya, Ya benar. kan, mau kerja formal, kuliah, lain-lain bisa juga gitu ya. Jadi memang gebrakan terbarunya adalah ingin merambah ke fashion remaja atau dewasa gitu ya. Kak, mungkin yang terakhir nih, apa sih pesan-pesannya atau tips ya untuk pelaku usaha yang ingin memulai untuk usaha rajut ini sendiri, seperti apa? Silakan. Yang pasti konsisten. Jadi jangan hilang timbul. Oke. Terus juga yang paling penting itu foto produk itu harus bagus. Jadi karena itu juga mempengaruhi nilai supaya orang tuh lebih tertarik dengan produk kita. Kemudian sosmednya dibangun. Jangan lupa buat konten. Pokoknya rajin-rajin posting. Karena pasti suatu saat kita akan dipertemukan dengan customer kita sendiri. Oke, nah jadi jangan takut nih pemirsa kalau ngebuka di awal mungkin usahanya ngebangunnya kok belum ada yang beli gitu ya kan Kak. Karena kan biasanya gitu ya, Kak Erna sendiri dulu masih susah ya untuk dapetin customer. Tapi sekarang nah pemirsa sudah bertemu dengan fashion designer. Terima kasih Kak Erna sudah hadir. Sama-sama. Iya, hati-hati di jalan pulangnya. Kita masih menunggu gebrakan-gebrakan terbaru dari Kak Erna. Iya. Terima kasih sekali lagi. lagi ya di sini di ekonomi kreatif. Nah, tentunya pemirsa sangat salut ya tentang perjuangan dan juga usaha dari Kak Erna selaku pengusaha rajut. Nah, sesuai dengan tema kita bahwa meningkatkan nilai jual rajut melalui desain sudah terjawab bahwa ajang promosi yang paling diutamakan dalam menjajakan barang dan juga produk Anda. Terima kasih untuk pemirsa yang telah menyaksikan Ekonomi Kreatif ya sore hari ini. Jangan lupa untuk saksikan terus seluruh tayangan yang ada di TVRI Sumatera Utara. Saya Putri Zain, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.